Hai, Assalamualaikum, selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 82. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Seseorang datang membantu membukakan pintu. Dengan begitu Juan bisa lebih mudah memangku Archie membawanya ke dalam rumah untuk ditangani. Juan sering menghadapi orang pingsan. Itu bukan sesuatu yang aneh untuknya. Tapi entah kenapa, saat Archie yang pingsan, Juan merasa sangat takut, panik, dan cemas bukan kepalang. Tadi pagi udah sarapan kan? Bisa jadi Archie pingsan karena lemes dan kurang istirahat, kata si tetangga yang membantu itu. Sarapan kok, dikit sih. Apa itu bisa jadi penyebab utamanya? Juan malah panik bercampur bingung. Coba dikasih minyak angin, diolesin ke sisi kanan kiri keningnya, biar cepat siuman. Biar saya bantu panggilkan Bu Nana ya. Saran tetangga itu lagi. Dia benar-benar baik dan mengerti situasi yang terjadi ini. Iya Bu, terima kasih banyak sebelumnya, ucap Juan. Juan lebih fokus pada Archie sampai tak terpikir kalau dirinya bisa saja menelpon Nana agar lebih efisien. Tapi Juan tidak berpikir akan hal itu. Juan membuka tautan hijab Archie dan melepaskannya. Dahi Archie berkeringat. Juan mengusap-ngusap sambil berharap Archie segera siuman. Juan kemudian mencari sesuatu yang memiliki aroma hangat untuk dihirupkan ke hidung istrinya. Juan mencari di laci dan juga di meja rias, tapi dia tak menemukan apapun. Apa yang harus gue lakukan? Juan gusar sendiri. Dia kembali mendekat pada Archie yang masih terbaring tak berdaya. Juan buntu tak tahu bagaimana cara membangunkan orang pingsan. Bang, Archie memanggil tapi matanya masih terpejam. Dia terlihat tidak nyaman dengan keadaannya sekarang. Ya, kamu udah siuman? Gimana sekarang? Masih pusing? Lemes? Kamu mau apa? Abang harus bagaimana? Juan begitu antusias saat Archie bersuara. Lalu meremas jemari, Archie mencoba menghangatkannya. Archie sangat lemas dan tidak nyaman. Sedikit saja ia membuka mata, dia merasa sekelilingnya berputar dengan kecepatan tinggi. Sesekali Archie meremas perutnya. Tadi kamu sarapan dikit banget, pasti itu penyebabnya. Belum lagi emosi kamu terkuras. Tunggu bentar, ya. Abang bawain dulu minum buat kamu, kata Juan. Dia mencari cerewet, saking paniknya menghadapi situasi itu. Tetap di sini, jangan kemana-mana, pinta Archie dan balik menggenggam tangan Juan agar Juan tak beranjak. Walau sudah sadar, tapi Archie masih tak sanggup membuka matanya. Kepala terasa berat tak tertahankan. Tapi kau harus minum, biar lebih enak. Aku cuma butuh kamu. Aku mau kamu tetap di sini, Bang. Baiklah, Juan mengerti. Juan pun menurut keinginan Archie. Juan merapat lebih dekat dan mengusap-ngusap kepala Archie, berharap itu bisa membuat Archie merasa lebih baik. Aci, kamu kenapa? Terdengar suara Nana semakin dekat masuk ke dalam rumah. Archie mendengarnya, tapi dia terlalu lemas untuk menyahut. Di sini, Bu, di kamar. Juan yang berseru menyahut. Dengan langkah yang agak tertatih karena luka di lututnya, Nana akhirnya bisa sampai di kamar tempat Archie terbaring saat ini. Kamu kenapa, Ci? Ibu kaget dengar kamu pingsan. Sebelum-sebelumnya kamu gak pernah begini loh, setahu Ibu. Nana benar-benar panik dan mendekat ke arah ranjang. Mendengar suara Nana ada di dekatnya, perlahan Archie mulai membuka mata walaupun tiba-tiba kunang-kunang seakan bertebaran di sekitarnya. Lemes, Bu. Gumamnya pelan. Lemes? Udah makan? Terus kalian dari mana? Tadi Ibu kesini kalian gak ada.
Tanya Nana. Apakah Archie perlu menjawab jujur kalau Archie dan Juan baru saja melabrak seorang pejabat di kediamannya? Makan bu, tapi sedikit banget, jawab Juan. Nah kan, kenapa? Sarapan itu penting loh, Ci. Sebelum apa-apa, yang harus diduluin itu sarapan, sama minum air putih yang cukup. Archie mengulurkan tangannya pada Juan, minta bantuan untuk dibantu bangun dari baringannya. Juan dengan sikap membantu Archie terduduk dan membiarkan dirinya menjadi sandaran. Aku habis di rumahnya Pak Haryono, Bu. Archie mengungkapkannya. Mendengar nama itu, Nana terdiam beberapa saat dan terlihat agak kaget. Nana sangat familiar dengan nama itu walaupun sudah lama tidak berurusan lagi. Aku nekat datang buat membahas satu hal yang menurut dia itu nggak penting, tapi sangat penting buat aku. Bukannya aku mau menggali aib lama almarhum ayah, tapi aku cuma mau memastikan saja kalau ayah bukan satu-satunya orang yang bersalah, bukan? Archie teringat lagi dengan masalah hatinya saat ini. Dengan suara yang pelan dan terus melemah, dia bicara dengan emosi yang ia coba tahan-tahan, tapi akhirnya gagal dan air matanya menitih tak bisa dicegah lagi. Nana diam, belum memberi tanggapan. Ibu masih ingat sama salah satu direktur utama perusahaan negeri yang jadi saksi di sidang ayah. Saksi yang benar-benar memberatkan ayah. Aku merasa kalau dia bohong dan menyembunyikan sesuatu di balik kesaksiannya. Hari ini juga, aku menemukan dia sedang ada di rumah Pak Haryono. Mereka itu terlibat. Aku yakin. Archie makin emosional. Hampir jatuh terkulai lagi tapi dia berada di sandaran yang kokoh. Udah, kita bahas ini lagi nanti. Sekarang yang penting kesehatan kamu dulu. Pas kamu udah gak pusing lagi, kita akan pergi ke dokter, bisik Juan. Enggak, aku gak sakit. Ragaku gak sakit. Hati sama pikiran aku yang sakit. Setiap kali aku ingat gimana ayahku dihina untuk satu kasus besar itu, oke, ayah memang salah. Tapi aku gak rela kalau cuma ayah yang disalahkan. Dan yang lainnya masih bisa duduk santai dan menganggap dan gak menanggung beban apapun. Archie mendadak kuat lagi lalu menyambar perkataan suaminya. Ci, mana boleh kamu bicara gitu sama suami kamu. Pelankan suara kamu, ingatkan Nana. Terus, kenapa ibu diam saja? Ibu pura-pura lupa. Ibu pura-pura gak tahu. Kita lemah, Ci. Kita gak punya bukti, kita gak punya sokongan dari siapapun. Mungkin ini dan menuntut mereka malah akan jadi bumerang buat kita. Cukup Tuhan saja yang tahu, siapa-siapa saja yang benar-benar bersalah. Kalau kamu sayang ayah, jangan putus doakan dia. Tukas Nana dengan bijak, walau hatinya ikut emosi mengingat apa yang telah terjadi kepada keluarganya. Di saat Nana dan anak-anak dimiskinkan, orang-orang yang mengiambing hitamkan mereka malah masih bisa duduk berleha-leha, ongkang-ongkang kaki di kursi kekuasaan. Archie menutup wajahnya dengan tangannya yang masih ingin meluapkan kekesalan dalam tangisnya. Melihat istri dan ibu mertuanya tak berdaya seperti ini, membuat Juan merasa tak berguna. Andai saja dia memiliki kekuatan yang bisa membantu mereka menuntut hak mereka. Tapi sekarang apa? Juan tak memiliki kekuasaan untuk hal itu. Kamu mau makan apa? Biar ibu buatkan. Tanya Nana tak ingin lagi membahas soal bahasan panas tadi. Archie hanya menggeleng dan tak bersuara. Kau makan di luar, mau makan apa? Juan juga menawarkan pada Archie. Archie masih menjawab dengan gelengan kepala. Archie tak memiliki nafsu makan sama sekali. Ibu akan bawakan air hangat buat kamu ya, kata Nana lalu dia beranjak menuju ke dapur untuk membawakan minum untuk Archie. Nana beranjak dari kamar dan sesampainya di dapur, Nana tak bisa menahan lagi linangan air mata di kelopak matanya. Kita bisa apa, Ci?
Kamu gak tahu kalau nyawa kita hampir terancam untuk kasus ini? Mereka itu kuat. Kalau masih mau hidup tenang, sebaiknya kita lupakan soal kasus itu. Batin Nana. Nana mengungkapkan apa yang tidak berani ia ungkapkan di hadapan Archie dan Juan. Sambil menunggu Nana mengambil minumnya, Archie merasakan perutnya semakin tak nyaman dan lama-lama timbul rasa mual yang tak tertahankan. Kenapa? Kamu mual? Tanya Juan yang merasakan tanda-tanda Archie ingin muntah. Juan membantu Archie dengan memberi pijatan di kedua belah pundak Archie, dan rasa mual itu akhirnya naik menjadi muntah-muntahan kosong, dan tak ada sesuatu pun yang keluar dari mulut Archie. Dari arah dapur, Nana mendengar suara Archie dan Nana malah memiliki dugaan tersendiri atas apa yang terjadi pada putrinya saat ini. Archie tadi pingsan, sekarang mual muntah. Nah, jangan-jangan kamu hamil. Pikir Nana yang malah terdiam beberapa saat sebelum selesai menuangkan air panas ke gelas yang siapkan. Sumpah, ini gak enak banget. Perutku mual banget. Keluh Archie sambil berperegangan pada Juan karena kepalanya kelayangan lagi. Ya udah, kita ke dokter sekarang ya. Ajak Juan makin dan makin kebingungan dengan kondisi istrinya. Nana kembali dengan segelas air hangat dan seraut wajah bahagia. Sebelum ke dokter, coba kamu tes dulu pakai tes pack, Ci, kata Nana dengan wajah sumringah. Tes pack? Tanya Archie dan Juan kompak. Iya, tes pack, alat tes kehamilan. Bisa jadi kamu lemes dan mual muntah kayak barusan tuh karena kamu ada isi. Nana begitu optimis. Archie melirik ke arah Juan. Juan melirik ke arah Archie. Lalu mereka saling berpandangan mencoba mencerna kata-kata Nana. Jadi hasil kerja lembur mereka sudah mulai membuahkan hasil. Ketegangan sejenak berubah menjadi kesenangan yang siap untuk diledakkan. Tapi Juan dan Archie masih banyak diam. Rasanya tak terbayangkan jika dugaan Nana itu benar. Loh, kok malah pada bengong begitu sih? Ya udah, ini minum dulu. Biar ibu yang belikan tes pack buat kamu ya, kata Nana sikap. Enggak bu, biar aku aja. Ibu di sini temenin Archie. Sau Juan yang tersadar dan menjadi semangat untuk memberi tes pack. Ya udah, belinya beberapa aja ya, jangan cuma satu, biar kita tahu hasilnya akurat atau enggak. Iya bu, tunggu bentar ya. Abang akan segera kembali. John benar-benar semangat. Archie masih terdiam dan jadi deg-degan ingin mengetahui hasilnya nanti. Setelah selesai ditelepon oleh Juan dan menelpon Haryono, Adiaksa tak langsung kembali untuk tidur. Saat ini di Jakarta sekitar jam 11 siang. Sementara di Kanada baru jam 12 malam. Jakarta 11 jam lebih cepat dari tempat Adiaksa dan Liliana berada sekarang. Adiaksa jadi kepikiran. Berikut dia juga senang karena John menelpon meminta bantuannya. Beruntung, Adiaksa memiliki koneksi dengan beberapa kolege yang ada di Jakarta dan dengan mudahnya ia mendapatkan nomor pribadi Haryono dari orang terdekatnya. Adiaksa malah pergi ke ruang kerjanya dan tidak cepat-cepat kembali ke kamar untuk melanjutkan waktu istirahatnya. Loh, kok kamu malah kesini, Mas? Tadi yang nelpon siapa sih? Gak tahu waktu. Ini udah tengah malam, gak sopan banget. Liliana malah terbangun dan menyusul. Kamu bangun juga? Tanya Adiaksa. Ya bangunlah, getaran handphone kamu ganggu banget. Terus kamu angkat teleponnya sampai harus keluar kamar. Siapa sih? Jangan-jangan simpanan kamu ya? Tuduh Liliana curiga. Hus, jangan sembarangan. Mana ada aku punya simpanan, Li? Terus Liliana semakin penasaran. Adiaksa menghela nafas sebelum mengatakannya. Liliana menunggu dengan tatapan mata agak menuntut. Juan. Hati Liliana bergetar mendengar nama Juan disebut. Ada rasa senang karena Juan masih ingat pada orang tuanya. Tapi juga ada rasa iri. Kenapa Juan hanya menghubungi Adiaksa saja? Kamu merindukan dia juga kan? Kode Adiaksa. Liliana kembali memajang wajah judesnya. Mau apa dia nelpon kamu? Pasti meminta uang. Iya kan? Udah aku bilang kalau dia tuh gak akan bisa bertahan tanpa uang jajan dari kita. Bukan kok, John gak minta apa-apa. Terus mau apa? Oh, jangan-jangan mau minta diurus perceraian sama anak gak tahu malu itu ya?
Liliana masih menaruh sentimen pada Archie. Li, tolonglah, jangan bicara begitu, tegur Adiaksa. Aku yakin kok kalau pernikahan mereka nggak akan bertahan lama. Secepatnya Juan akan meninggalkan dia dan kembali pada kita. Aneh masih ada Clara. Aku lebih rela Juan sama Clara, walaupun gak jadi sama Ana. Liliana terkenang Clara. Liliana menerima update kabar tentang kepergian Clara. Dia menyesal karena tak bisa ikut melayat dan mengantarkan Clara ke tempat peristirahatan terakhirnya. Li, jangan bicara begitu, tegur Adiaksa lagi. Ya terus dia mau apa? Kalau bukan uang atau minta diurus cerai, dia mau apa nelpon kamu, Mas? Ada hubungannya sama kasus korupsi yang menjerat mendiang ayahnya Archie. Apa urusannya? Ngapain Juan ngurus itu? Ngapain juga ngajak kamu buat ngurus soal itu? Karena ini udah malam, kita bahas ini besok ya. Sekarang ayo kembali ke kamar. Aku ngantuk dan besok harus datang ke kantor lebih pagi. Ajak Adiaksa lalu merangkul Liliana untuk kembali ke kamar mereka. Terserahlah, gak diceraitin juga gak apa-apa. Itu gak terlalu penting buatku. Adiaksa tidak membahasnya lagi. Adiaksa juga yakin kalau Liliana tidak akan bersimpati, apalagi peduli dengan urusan Archie. Oleh sebab itu, Adiaksa pun tidak membahasnya dengan Liliana. Tapi diam-diam Adiaksa akan ikut memikirkan masalah itu. Entah dengan cara apa Adiaksa akan membantu menantunya menuntaskan rasa penasarannya soal kasus korupsi itu. Nana tak ingin mengganggu momen Juan dan Archie. Nana pamit sebelum Archie menggunakan tes pack itu. Kasih tahu ibu hasilnya ya. Ibu tinggal dulu. Semoga hasilnya garis 2. Pamit Nana dengan vibes positif sehingga itu perlahan menular pada Archie yang perlahan-lahan mulai menguatkan dirinya dari gempuran pening dan mual itu. Ibu nggak nungguin aja. Ini cara pakainya gimana? Archie jadi gugup. Baca aja cara pakainya di balik kemasan, Ci. Ibu pulang aja ah. Ibu nggak mau ganggu momen bahagia kalian. Tapi jangan lupa nanti kalian bagikan hasilnya ya. Via chat juga nggak apa-apa. Juan hanya tersenyum. Menyenangkan sekali rasa yang memiliki ibu mertua super pengertian seperti Nana. Selain gugup, Archie juga merasa tegang. Yuk, abang temenin ya. Ajak Juan benar-benar semangat. Dia akan menemani Archie menggunakan test pack di kamar mandi mereka. Archie mengatur nafas dan mencoba mengembalikan pikiran positifnya. Ya udah, ayo. Mereka pergi bersama. Juan memapa Archie yang masih agak lemas. Juan membantu mengembalikan cup kecil untuk menadah urin istrinya untuk tes hasil kerja keras mereka selama ini. Dan hasilnya dan bersambung. Sampai berjumpa di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.